Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Jujun Sunaya pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 MIPA dan 12 IPS. Di mana hari ini adalah pertemuan yang kedua, masih membahas tentang budidaya unggas petelur. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang perencanaan usaha budidaya unggas petelur, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem produksi usaha budidaya unggas petelur. Sebelum mempelajari sistem produksi unggas petelur, sebaiknya kita harus tahu dulu jenis-jenis unggas petelur yang umumnya dibudidayakan di Indonesia. Untuk jenis-jenis unggas terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah ayam, yang kedua bebek atau itik, yang ketiga burung puyuh. Jenis unggas yang pertama adalah ayam. Ayam merupakan salah satu unggas yang paling dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya dagingnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tetapi telur ayam juga paling banyak diminati. Di mana di Indonesia terdapat beberapa jenis ayam petelur seperti ayam kampung dan ayam han. Ayam kampung memiliki tubuh yang lebih kecil dengan berat tubuh sekitar 1,4 kg sehingga lebih lincah. Warna bulunya bervariasi seperti putih, hitam, kemerahan, kekuningan, dan juga ada yang kombinasi dengan warna-warna tersebut. Sedangkan ayam han memiliki tubuh yang agak besar, bobotnya sekitar 2 kg. Warna bulu dan telurnya berwarna coklat. Dan ayam ini merupakan ayam pedaging dan petelur. Jenis unggas yang kedua adalah bebek atau itik, di mana salah satu jenis unggas yang terkenal karena daging dan telurnya adalah itik atau biasa disebut dengan bebek. Di Indonesia, beberapa jenis bebek unggul yang biasa dibudidayakan adalah yang pertama, bebek Tegal. Bebek Tegal memiliki bentuk badan yang mirip dengan botol, langsing, postur tubuhnya tegak, dan tinggi badannya mencapai 50 cm. Yang kedua adalah bebek Mojosari. Bebek ini merupakan bebek lokal yang mulai diternak di Mojosari atau Mojokerto. Bentuk tubuh bebek ini hampir sama dengan bebek Tegal, namun ukuran badannya lebih kecil dengan warna bulu yang kemerahan bercampur coklat, hitam, dan putih. Yang ketiga adalah bebek Bali. Ciri morfologis bebek Bali juga hampir sama dengan bebek Jawa atau bebek Tegal, namun badannya lebih besar atau berisi dan lehernya juga lebih pendek. Warna bulu bebek ini lebih terang. Yang keempat, bebek Alabio. Bebek ini merupakan hasil persilangan bebek Peking dengan bebek lokal Kalimantan. Bebek Alabio memiliki ciri badan berbentuk segitiga dan membentuk sudut 60 derajat dari tanah. Bentuk kepalanya lebih kecil dan paruh berwarna kuning. Yang kelima, bebek Cirebon. Bebek Cirebon dapat disebut dengan bebek Rambon. Bebek ini merupakan hasil persilangan bebek lokal asli Karawang dan Cirebon dengan bebek Alabio Kalimantan, di mana ciri khas bebek ini adalah warna bulu coklat mengkilat yang kecil serta kaki dan paruhnya sedikit kehitaman. Jenis unggas yang ketiga adalah burung puyuh. Jadi selain ayam dan bebek atau itik, jenis unggas yang banyak dibudidayakan adalah burung puyuh, di mana burung puyuh juga dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah puyuh tegalan. Puyuh ini memiliki ciri kaki dan paruhnya berwarna abu-abu serta punggung berwarna coklat keabu-abuan dengan bintik dan garis putih. Selain itu, bagian dada, leher, dan dagu berwarna hitam. Yang kedua adalah puyuh mahkota. Sesuai dengan namanya, burung puyuh jenis ini memiliki mahkota, namun hanya pada puyuh jantan. Mahkotanya berwarna merah terang dan indah sehingga banyak dipelihara sebagai burung hias.
Yang ketiga, puyuh genggong Jawa. Puyuh jenis ini memiliki ciri bulu berwarna kemerahan dan coklat. Pada bagian mata terdapat tanda melingkar berwarna hitam. Puyuh ini hanya mampu menghasilkan 2-3 butir telur dalam sekali bertelur. Yang keempat adalah puyuh batu. Ciri khas yang dimiliki burung puyuh ini sehingga dijuluki sebagai blue-breasted quail, yaitu pada sisi dada kiri dan kanannya terdapat warna abu-abu kebiruan. Burung puyuh ini berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 15 cm. Yang kelima yaitu puyuh Jepang. Disebut dengan puyuh Jepang karena berasal dari negara Jepang. Puyuh ini paling cocok diternakan untuk diambil telur dan dagingnya. Bobot tubuhnya mencapai 150 gram per ekor. Yang keenam, puyuh hasil crossbreeding, di mana jenis puyuh ini merupakan hasil dari persilangan puyuh Jepang dengan tujuan untuk mendapatkan puyuh dengan produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, sistem produksi usaha budidaya unggas petelur. Yang kedua adalah penentuan produk. Penentuan produk yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah menentukan jenis unggas untuk dibudidayakan. Setelah mengenal berbagai jenis unggas, peminat dapat memilih atau menentukan jenis unggas yang akan dibudidayakan. Pemilihan jenis unggas memperhatikan beberapa hal, antara lain kemampuan permodalan, terutama kesediaan lahan atau kemampuan modal usaha untuk menyewa lahan dan membeli sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah sumber daya manusia juga perlu disiapkan, seperti pengetahuan sumber daya manusia akan teknik budidaya unggas. Yang ketiga, penentuan lokasi dan pembuatan kandang, di mana lokasi budidaya sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk dengan jarak minimal 250 meter. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi apabila terjadi wabah penyakit dari unggas ternak perkampungan dengan unggas budidaya. Selain itu, penempatan lokasi tersebut dapat meminimalisasi protes dari masyarakat karena bau atau limbah yang ditimbulkan. Yang keempat, penyiapan alat dan mesin peternakan. Alat dan mesin yang diperlukan untuk melakukan budidaya ayam petelur merupakan alat dan mesin untuk pembesaran, proses produksi, dan menjaga kesehatan hewan ternak. Alat dan mesin yang dibutuhkan untuk peternakan berupa tempat pakan, tempat minum, pemanas, alat pencuci hama, alat penerangan, pembersih kandang, dan pelingkar, juga timbangan peralatan kesehatan. Penyediaan alat harus disesuaikan dengan jumlah unggas atau skala usaha yang direncanakan. Yang kelima, pemilihan bibit, di mana pemilihan bibit dalam bentuk starter atau grower sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, SDM terkait dengan keterampilan pemeliharaan unggas fase starter. Apabila membudidayakan unggas dari fase starter, peternak perlu memperhatikan persyaratan untuk ayam petelur sebagaimana Permentan nomor 31-OTO.140-2-2014. Yang keenam, pemeliharaan ternak, yaitu pemeliharaan ternak meliputi pemberian pakan, pemeliharaan terhadap penyakit, dan pembersihan kandang. Untuk lebih memahami materinya, silahkan kalian buka materi PDF yang udah Ibu sediakan di Classroom. Silahkan baca dan pahami materinya dengan baik. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang udah Ibu sediakan di Google Classroom. Demikian materi untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.